Hukum diberikan kepada Israel. Bab 27. Segera setelah berkemah di Sinai, Musa dipanggil ke atas gunung untuk bertemu dengan Allah. Sendirian ia mendaki jalan yang curam dan berbatu itu dan mendekati awan yang menandai tempat hadiran Tuhan. Israel sekarang ini akan dibawa ke satu hubungan yang intim dan istimewa kepada Yang Maha Tinggi untuk ditetapkan sebagai satu gereja dan satu bangsa di bawah pemerintahan Allah. Pesan kepada Musa untuk disampaikan kepada bangsa itu adalah, kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firmanku dan berpegang pada perjanjianku, maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa, sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Musa kembali ke tenda-tenda mereka dan setelah mengumpulkan pemimpin-pemimpin orang Israel, ia mengulangi kembali kepada mereka pesan ilahi itu. Dan jawab mereka adalah, segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Dengan demikian mereka telah memasuki satu perjanjian yang hikmat dengan Allah. Mereka berjanji akan menerima Dia sebagai pemerintah mereka, yang dengan demikian mereka menjadi dalam cara yang istimewa sebagai rakyat kekuasaan Allah. Kembali pemimpin mereka itu naik ke atas gunung dan Tuhan berkata kepadanya, sesungguhnya aku akan datang kepadamu dalam awan yang tebal dengan maksud supaya dapat didengar oleh bangsa itu apabila aku berbicara dengan engkau, dan juga supaya mereka senantiasa percaya kepadamu. Apabila mereka menemui kesulitan-kesulitan dalam perjalanan, mereka cenderung untuk bersungut-sungut terhadap Musa dan Harun dan menuduh mereka telah memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir untuk membinasakan mereka. Tuhan menghormati Musa di hadapan mereka agar mereka dapat dituntun untuk mentaati segala petunjuk-petunjuknya. Allah bermaksud untuk menjadikan peristiwa di mana ia akan mengucapkan hukumnya itu sebagai satu pemandangan yang hebat dan mengagumkan, sesuai dengan sifatnya yang agung itu. Bangsa itu harus diberi kesan bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan pelayanan kepada Allah harus diperlakukan dengan sikap hormat yang paling dalam. Tuhan berkata kepada Musa, pergilah kepada bangsa itu, suruhlah mereka menguduskan diri pada hari ini dan besok, dan mereka harus mencuci pakaiannya. Menjelang hari ketiga mereka harus bersiap, sebab pada hari ketiga Tuhan akan turun di depan mata seluruh bangsa itu di gunung Sinai. Selama 2 hari itu semua orang harus memakai waktunya dalam persiapan yang hikmat untuk menghadap Allah. Diri dan pakaian mereka harus dibersihkan dari kekotoran, dan apabila Musa menunjukkan dosa-dosa mereka, mereka harus merendahkan hati, berpuasa dan berdoa agar hati mereka dapat dibersihkan dari kejahatan. Persiapan-persiapan itu diadakan sesuai dengan perintah-perintah dan sehubungan dengan anjuran yang berikutnya. Musa memerintahkan agar satu pagar didirikan di sekeliling gunung itu, supaya jangan ada baik manusia atau binatang menjejakkan kakinya ke atas tempat yang suci itu. Jikalau seseorang berani sekalipun hanya menyentuhnya saja, maka hukumannya adalah mati seketika itu juga. Pada pagi hari yang ketiga, apabila pandangan semua orang diarahkan ke gunung itu, puncaknya ditutupi awan yang tebal yang semakin lama semakin gelap dan pekat, dan kemudian awan itu terus turun sampai ke kakinya sehingga seluruh gunung itu pun diselimuti oleh kegelapan dan misteri yang mengagumkan. Kemudian satu bunyi seperti bunyi sebuah sangkakala terdengar, menyuruh bangsa itu untuk berkumpul dan menghadap kepada Tuhan, dan Musa memimpin mereka bergerak maju ke kaki bukit itu. Dari kegelapan yang pekat itu kilat memancar dengan terangnya, sementara gemuruh guntur menggema di antara puncak-puncak gunung yang ada di sekitarnya. Gunung Sinai ditutupi seluruhnya dengan asap karena Tuhan turun ke atasnya dalam api. Asapnya membumbung seperti asap dari dapur dan seluruh gunung itu gemetar sangat.
Kemuliaan Allah seperti api yang menghanguskan di atas puncak gunung itu kepada penglihatan daripada perhimpunan orang banyak itu. Dan bunyi sangkakala kian lama kian keras. Begitu dahsyat tanda-tanda kehadiran Tuhan sehingga orang-orang Israel gemetar ketakutan dan bersujud dengan muka mereka sampai ke bumi. Sedangkan Musa sendiri berseru, "Aku sangat gemetar dan sangat ketakutan." Ibrani 12 ayat 21. Dan sekarang gemuruh guntur berhenti, bunyi sangkakala tidak terdengar lagi, bumi menjadi hening sekali. Suasana waktu itu tenang dan hikmat, dan kemudian suara Allah terdengar dengan bersabda dari dalam kegelapan yang pekat yang menyelimutinya. Apabila ia berdiri di atas bukit itu dengan dikelilingi oleh sepasukan malaikat, Tuhan telah memberitahukan hukumnya. Musa dalam menggambarkan pemandangan itu berkata, "Tuhan datang dari Sinai dan terbit kepada mereka dari Seir. Ia tampak bersinar dari pegunungan Paran dan datang dari tengah-tengah puluhan ribu orang yang kudus. Di sebelah kanannya tampak kepada mereka api yang menyala. Sungguh ia mengasihi umatnya, semua orangnya yang kudus. Di dalam tangan mulah mereka, pada kaki mulah mereka duduk, menangkap sesuatu dari firman-Mu." Ulangan 33 ayat 2 dan 3. Tuhan telah menyatakan dirinya bukan saja di dalam keagungan yang hebat dari seorang hakim dan pemberi hukum, tetapi juga sebagai penjaga yang penuh belas kasihan kepada umatnya. "Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari negeri Mesir, dari tempat perbudakan itu. Ia yang mereka telah kenal sebagai penuntun serta pembebas mereka, yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, yang membuka jalan bagi mereka untuk menyeberangi laut dan menghancurkan Firaun dengan segala bala tentaranya, yang dengan demikian telah menyatakan bahwa dirinya lebih berkuasa daripada segala dewa-dewa Mesir. Dialah yang sekarang ini memberitahukan hukumnya." Hukum yang diucapkan pada saat itu bukanlah terbatas hanya untuk keuntungan orang Israel saja. Allah telah menghormati mereka dengan menjadikan mereka sebagai penjaga dan pemelihara hukumnya, tetapi itu harus dijaga sebagai barang titipan yang suci bagi seluruh dunia. Peraturan-peraturan 10 hukum itu disesuaikan kepada seluruh umat manusia, dan semuanya itu diberikan untuk menjadi petunjuk serta pemerintah bagi semua orang. 10 peraturan singkat, mencakup keseluruhan, dan mempunyai wewenang, mencakup tanggung jawab manusia kepada Allah dan kepada sesama manusia, dan semuanya itu dialaskan atas prinsip kasih yang agung itu. "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Lukas 10 ayat 27. Lihat juga Ulangan 6 ayat 4 dan 5, Imamat 19 ayat 18. Di dalam 10 hukum itu, prinsip-prinsip ini dijelaskan dengan terperinci dan dapat digunakan kepada keadaan sekeliling dalam hidup manusia. "Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku." Tuhan yang kekal, yang jadi dengan sendirinya, satu pribadi yang tidak diciptakan, Dia sendiri sebagai sumber dan pemberi hidup kepada semua orang, adalah satu-satunya pribadi yang berhak untuk disembah dan mendapat kehormatan yang terutama. Manusia dilarang untuk memberikan kepada benda-benda lainnya tempat yang utama di dalam pelayanan dan kasih mereka. Apa saja yang kita manjakan yang cenderung untuk mengurangi kasih kita kepada Allah atau menghalangi pelayanan yang harus diberikan kepada Dia, maka kita telah menjadikan hal itu sebagai ilah. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Hukum yang kedua melarang perbaktian kepada Allah yang benar melalui patung-patung atau yang menyerupainya. Banyak bangsa kafir mengatakan bahwa patung-patung mereka itu hanyalah sekadar gambaran atau lambang oleh mana Allah itu disembah. Tetapi Allah telah menyatakan bahwa perbaktian seperti itu adalah dosa. Usaha untuk menggambarkan pribadi yang kekal itu oleh benda-benda materi
akan merendahkan dasar pemikiran manusia tentang Allah. Pikiran kita, bila dipalingkan dari kesempurnaan Tuhan yang tidak terbatas itu, akan tertarik kepada benda yang dijadikan gantinya kepada Khalik itu. Dan apabila pandangannya tentang Allah telah direndahkan, maka demikian juga manusia itu akan menjadi merosot martabatnya. Sebab Aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu. Hubungan yang intim dan suci antara Allah dengan umatnya dilambangkan sebagai satu pernikahan. Oleh karena penyembahan berhala merupakan perzinaan rohani, maka rasa tidak senang Allah terhadap hal itu dengan tepat sekali disebut sebagai kecemburuan, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku. Tidaklah dapat dielakkan bahwa anak-anak harus menderita akibat-akibat daripada kesalahan orang tua, tetapi mereka tidak dihukum oleh karena dosa orang tua, kecuali bila mana mereka ikut serta dalam dosa-dosa mereka. Namun demikian, yang biasanya terjadi ialah bahwa anak-anak mengikut jejak orang tua mereka. Oleh warisan dan teladan hidup, anak-anak mengambil bagian dalam dosa ayah. Kecenderungan-kecenderungan yang salah, selera makan yang dirusakkan, dan akhlak yang merosot, sebagaimana juga penyakit dan kelemahan-kelemahan jasmani diturunkan sebagai satu warisan dari ayah kepada anak sampai kepada generasi yang ketiga dan keempat. Kenyataan yang menakutkan ini seharusnya mempunyai satu kuasa yang hikmat untuk mencegah manusia untuk tidak mengikuti satu hidup yang penuh dosa. Tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintah-Ku. Di dalam melarang perbaktian terhadap ilah-ilah palsu, hukum yang kedua secara tidak langsung meneguhkan perbaktian kepada Allah yang benar. Dan kepada mereka yang setia di dalam pelayanan kepada Allah, rahmat dijanjikan, bukan hanya sampai kepada keturunan yang ketiga atau keempat sebagaimana halnya murka yang dinyatakan terhadap mereka yang membenci Dia, melainkan sampai kepada ribuan generasi. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarang, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Hukum ini bukan hanya melarang sumpah palsu dan sumpah-sumpah biasa, tetapi juga melarang kita untuk menggunakan nama Allah di dalam cara yang sembrono, tanpa menyadari akan artinya yang hebat itu. Dengan menyebut nama Allah secara tidak hati-hati dalam pembicaraan-pembicaraan yang biasa, dengan memohon perkara-perkara yang remeh kepadanya, dan dengan sering mengulang-ulangi namanya tanpa pemikiran, kita tidak menghormati Dia. Dan namanya kudus dan dahsyat. Mazmur 111 ayat 9. Semua orang harus merenung-renungkan akan keagungannya, kesuciannya, agar hati kita dapat dikesankan oleh satu perasaan akan tabiatnya yang mulia itu. Dan namanya yang suci itu harus diucapkan dengan sikap hormat serta hikmat. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hari Sabat tidak ditampilkan sebagai satu lembaga yang baru, tetapi sebagai sesuatu yang telah dimulaikan waktu penciptaan bumi ini. Itu harus diingat dan dipelihara sebagai satu peringatan dari pekerjaan Khalik. Dengan menunjuk kepada Allah sebagai pencipta langit dan bumi, Sabat membedakan Allah yang benar dari ilah-ilah yang palsu. Semua orang yang memelihara hari yang ke-7 menyatakan oleh perbuatan ini bahwa mereka adalah penyembah-penyembah Tuhan. Dengan demikian, Sabat merupakan tanda kesetiaan manusia kepada Allah selama di dunia ini masih ada seseorang yang melayani Dia.
Hukum yang keempat adalah satu-satunya dari antara 10 hukum itu, di mana di dalamnya didapati baik nama dan juga gelar pemberi hukum itu. Itu adalah satu-satunya yang menunjukkan oleh kuasa siapa hukum itu telah diberikan. Dengan demikian itu mengandung meterai Allah yang dicantumkan dalam hukumnya sebagai bukti bahwa hukum itu otentik dan mempunyai kuasa yang mengikat. Allah telah memberikan kepada manusia 6 hari untuk bekerja dan ia menuntut agar pekerjaan mereka itu dilakukan dalam 6 hari kerja itu. Perbuatan-perbuatan yang bersifat menuntut dan berkemurahan diizinkan pada hari Sabat. Orang sakit dan yang menderita harus dirawat, tetapi pekerjaan-pekerjaan yang tidak perlu harus sama sekali dihindarkan. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apakah engkau menyebutkan hari Sabat hari kenikmatan dan hari kudus Tuhan, hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu? Larangan ini tidak berhenti sampai di sini. Atau berkata omong kosong, kata Nabi itu, mereka yang memperbincangkan soal-soal urusan dagang atau mengadakan rencana-rencana pada hari Sabat dianggap oleh Allah seakan-akan telah mengadakan dengan sebenarnya transaksi daripada urusan itu. Untuk menguduskan hari Sabat, kita jangan membiarkan pikiran kita sekalipun untuk memikir-mikirkan tentang perkara-perkara yang bersifat duniawi. Dan hukum ini mencakup semua orang yang ada di dalam rumah kita. Semua anggota keluarga dalam rumah harus mengesampingkan urusan duniawi mereka selama jam-jam yang suci itu. Semua harus bersatu untuk menghormati Allah oleh pelayanan yang sukarela pada harinya yang suci itu. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Orang tua berhak memperoleh kasih dan hormat yang melebihi kasih dan hormat yang dapat dinyatakan kepada orang lain. Allah sendiri yang telah meletakkan ke atas pundak mereka satu tanggung jawab bagi jiwa-jiwa yang telah dipercayakan kepada pengawasan mereka, telah menetapkan bahwa selama tahun-tahun permulaan dari kehidupan seseorang, orang tua akan berdiri mewakili Allah kepada anak-anak mereka, dan ia yang menentang wewenang yang benar dari orang tuanya berarti menolak wewenang Allah. Hukum yang kelima menuntut agar anak-anak menunjukkan bukan hanya sikap hormat, ketaatan dan penurutan kepada orang tua mereka, tetapi juga memberikan kepada mereka kasih dan kelemah lembutan, meringankan beban mereka dan menjaga nama baik mereka, dan menolong serta menghiburnya pada masa tuanya. Hukum ini juga menuntut sikap hormat terhadap pendeta-pendeta dan pemimpin-pemimpin dan semua yang lainnya yang kepadanya Allah telah memberikan wewenang. Hal ini menurut Rasul adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini. Efesus 6 ayat 2. Bagi Israel yang mengharapkan dengan segera akan memasuki Kanaan, itu merupakan satu janji kepada yang menurut janji akan menikmati umur yang panjang di negeri yang baik itu. Tetapi itu mempunyai satu arti yang luas yang mencakup semua Israel rohani Allah dan menjanjikan hidup yang kekal di atas bumi ini bila mana itu telah dibebaskan dari kutuk dosa. Jangan membunuh. Segala tindakan yang tidak adil yang cenderung untuk mempersingkat kehidupan, roh kebencian dan balas dendam atau pemanjaan terhadap suatu nafsu yang menuntun kepada perbuatan yang menyakiti orang lain atau menyebabkan kita menghendaki agar mereka itu disakiti. Karena barang siapa yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh. Kelalaian untuk merawat orang miskin atau yang menderita oleh sebab roh mementingkan diri, segala bentuk pemanjaan diri atau penderitaan yang sebenarnya bisa dihindarkan, atau kerja yang berlebih-lebihan yang cenderung untuk merusak kesehatan, semuanya ini sedikit banyak merupakan pelanggaran terhadap hukum yang keenam. Jangan berzina. Hukum ini melarang bukan saja perbuatan-perbuatan yang mesum, tetapi juga pikiran dan keinginan yang penuh dengan hawa nafsu atau setiap perbuatan yang cenderung untuk membangkitkan nafsu. Kesucian dituntut bukan saja dari kehidupan yang dapat dilihat dari luar,
tetapi juga dalam keinginan-keinginan yang tersembunyi serta perasaan hati. Kristus yang mengajarkan tentang tuntutan hukum Allah yang mencakup wawasan yang amat luas, menyatakan bahwa pandangan atau pemikiran yang jahat itu adalah juga dosa dalam arti yang sebenarnya, sebagaimana halnya perbuatan yang melanggar hukum. Jangan mencuri. Baik dosa-dosa umum ataupun secara pribadi tercakup dalam larangan ini. Undang-undang yang ke-8 ini menghukum penculikan dan soal perbudakan dan melarang peperangan untuk menguasai orang lain. Itu menghukum pencurian dan perampokan, yaitu menuntut kejujuran dalam soal-soal yang paling kecil di dalam urusan kehidupan ini. Hukum itu melarang ketamakan dalam perdagangan dan menuntut pembayaran utang dan gaji. Menyatakan bahwa setiap usaha untuk mencari keuntungan bagi diri dari kelalaian, kelemahan, serta kemalangan orang lain dicatat sebagai satu penipuan di dalam buku surga. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Perkataan bohong di segala hal, setiap usaha atau maksud untuk menipu sesama kita tercakup dalam hukum ini. Satu rencana untuk menipu adalah juga termasuk kepada dusta. Oleh satu lirikan mata, satu gerak tangan, satu mimik wajah, satu dusta bisa diadakan dengan secara mantap sama seperti oleh kata-kata. Segala pernyataan yang berlebih-lebihan yang disengaja, setiap pernyataan yang tidak langsung yang dimaksudkan untuk memberikan kesan yang salah dan dibesar-besarkan, bahkan pernyataan daripada kenyataan yang diucapkan sedemikian rupa sehingga itu akan memberikan kesan yang salah, semuanya ini termasuk dusta. Hukum ini melarang setiap usaha untuk merusak nama baik sesama kita oleh penampilan yang salah atau sangkaan yang jahat, oleh laporan yang palsu atau membawa-bawa berita yang tidak benar, bahkan menyembunyikan kebenaran dengan sengaja, oleh mana orang lain akan dirugikan adalah merupakan pelanggaran terhadap hukum yang ke-9 ini. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dipunyai sesamamu. Hukum ke-10 menyerang akar dari segala dosa, melarang keinginan yang mementingkan diri, dari mana bersumber perbuatan keji. Ia yang dalam penurutan kepada hukum Allah menahan diri dari memanjakan sekalipun hanya satu keinginan yang keji terhadap barang milik orang lain, tidak akan melakukan tindakan yang salah terhadap sesamanya. Demikianlah peraturan-peraturan yang suci daripada hukum 10 yang diucapkan di tengah-tengah guntur dan nyala api, dan dengan satu pertunjukan yang ajaib daripada kuasa serta keagungan pemberi hukum itu. Tuhan sengaja mengikut sertakan pertunjukan kuasa serta kemuliaannya bersama-sama dengan pengumuman akan hukumnya, supaya umatnya tidak akan melupakan peristiwa ini, dan agar mereka dapat dikesankan dengan sikap hormat yang dalam terhadap pencipta hukum itu, Khalik langit dan bumi. Ia juga ingin menunjukkan kepada semua manusia akan kesucian, pentingnya dan kekekalan hukumnya itu. Bangsa Israel diliputi oleh kegentaran. Kuasa Allah yang hebat dalam mengucapkan hukum itu kelihatannya lebih besar daripada apa yang dapat ditanggung oleh hati mereka yang dipenuhi kegentaran itu. Oleh karena apabila undang-undang yang agung itu dihadapkan kepada mereka, mereka baru menyadari tentang kejinya sifat dosa itu dan juga kesalahan mereka dalam pemandangan Allah. Mereka undur dari bukit itu dengan rasa gentar dan takut. Orang banyak itu berseru kepada Musa, "Engkaulah berbicara dengan kami, maka kami akan mendengarkan, tetapi janganlah Allah berbicara dengan kami, nanti kami mati." Pemimpin itu menjawab, "Janganlah takut, sebab Allah telah datang dengan maksud untuk mencoba kamu, dan dengan maksud supaya takut akan Dia ada padamu, agar kamu jangan berbuat dosa." Namun demikian, bangsa itu tinggal diam di satu tempat yang agak jauh sambil mengarahkan mata kepada pemandangan itu dengan kegentaran, sementara Musa pergi mendekati embun yang kelam di mana Allah ada.
Pikiran rakyat itu digelapkan dan dirusak oleh perbudakan dan kekafiran, tidak bersedia untuk menghargai dengan sepenuhnya akan prinsip-prinsip 10 hukum yang mencakup ruang lingkup yang amat luas itu, agar supaya tuntutan hukum itu dapat dimengerti dan dilaksanakan dengan sepenuhnya, maka peraturan-peraturan tambahan telah diberikan untuk menggambarkan serta menggunakan prinsip hukum itu. Peraturan ini disebut pengadilan oleh karena semuanya itu dibuat dalam hikmat yang tak terbatas serta keadilan, dan juga karena pemimpin-pemimpin mereka harus mengadakan keputusan sesuai dengan itu. Berbeda halnya dengan hukum 10, peraturan-peraturan ini disampaikan secara pribadi kepada Musa yang kemudian harus menyampaikannya kepada bangsa itu. Yang pertama dari peraturan ini berhubungan dengan soal hamba-hamba. Pada zaman dulu, penjahat-penjahat kadang-kadang dijual ke dalam perbudakan oleh hakim di dalam soal yang lain. Orang yang berutang dijual oleh yang empunya piutang, dan kemelaratan bisa menyebabkan seseorang untuk menjual dirinya atau anak-anaknya. Tetapi seorang Ibrani tidak dapat dijual sebagai budak untuk seumur hidup. Masa pelayanannya dibatasi sampai 6 tahun. Pada tahun ke-7 ia harus dibebaskan. Penculikan, pembunuhan dengan sengaja, pemberontakan terhadap wewenang orang tua harus dihukum mati. Menahan budak-budak yang tidak berdarah Israel diizinkan, tetapi hidup serta pribadi orang itu harus dijaga dengan baik. Pembunuh seorang budak harus dihukum. Satu pemukulan terhadap seorang budak oleh majikannya sekalipun tidak lebih daripada hanya kehilangan giginya memberi hak kepada budak itu untuk dibebaskan. Tidak lama sebelumnya, bangsa Israel sendiri adalah budak-budak, dan kini apabila mereka sendiri mempunyai budak-budak di bawah kekuasaan mereka, maka mereka harus berhati-hati agar jangan memanjakan roh kebengisan dan kekejaman yang pernah mereka sendiri alami di bawah kekuasaan pengerah-pengerah orang Mesir itu. Kesan getirnya masa perbudakan mereka haruslah menyanggupkan mereka untuk menempatkan diri di tempat budak-budak itu, serta menuntun mereka supaya murah hati dan berbelas kasihan, dan memperlakukan orang lain sebagaimana mereka ingin diperlakukan. Hak-hak para janda dan yatim piatu dijaga dengan cara yang istimewa, dan ditetapkan pula agar keadaan mereka yang tidak berdaya itu diperlakukan dengan lemah lembut. Tuhan berkata, "Jika engkau menindas mereka ini, tentulah aku akan mendengarkan seruan mereka. Jika mereka berseru-seru kepadaku dengan nyaring, maka murkaku akan bangkit dan aku akan membunuh kamu dengan pedang, sehingga istri-istrimu menjadi janda dan anak-anakmu menjadi yatim." Orang-orang asing yang menggabungkan diri dengan bangsa Israel harus dilindungi dari perbuatan salah atau aniaya. Janganlah kau tindas atau kau tekan seorang orang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Mengambil bunga uang dari orang miskin dilarang. Pakaian atau selimut orang miskin yang diambil sebagai satu jaminan harus dikembalikan kepadanya sebelum matahari terbenam. Ia yang bersalah telah melakukan pencurian harus mengembalikannya 2 kali lipat. Sikap hormat terhadap pemimpin-pemimpin ditetapkan dan hakim-hakim diperingatkan agar jangan mengadakan keputusan yang tidak adil atau membela yang salah atau menerima uang suap. Tuduhan serta laporan palsu dilarang, dan perbuatan-perbuatan yang murah hati diharuskan sekalipun terhadap musuh pribadi. Bangsa itu kembali diingatkan akan tuntutan penyucian hari Sabat. Pesta-pesta tahunan ditetapkan di mana semua orang dari bangsa itu harus berkumpul di hadapan Tuhan sambil membawa kepadanya persembahan syukur dan persembahan hulu hasil dari kelimpahannya. Tujuan semua peraturan-peraturan ini dengan jelas disebutkan. Semuanya ini diadakan bukan semata-mata sebagai tindakan yang sewenang-wenang dari kekuasaan Allah, tetapi semua ini ditetapkan demi kebaikan bangsa Israel. Tuhan berkata, "Engkau akan menjadi satu umat yang suci bagiku, layak untuk diakui oleh Allah yang suci." Peraturan-peraturan ini harus dicatat oleh Musa dengan seksama dan dijaga sebagai dasar undang-undang bangsa itu.
dan bersama-sama dengan 10 hukum yang digambarkan oleh peraturan-peraturan ini menjadi syarat kegenapan janji-janji Allah kepada Israel. Kini amanat diberikan kepada mereka dari Tuhan. Sesungguhnya aku mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu untuk melindungi engkau di jalan dan untuk membawa engkau ke tempat yang telah kusediakan. Jagalah dirimu di hadapannya dan dengarkanlah perkataannya. Janganlah engkau mendurhaka kepadanya, sebab pelanggaranmu tidak akan diampuni, sebab namaku ada di dalam dia. Tetapi jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan perkataannya dan melakukan segala yang kufirmankan, maka aku akan memusuhi musuhmu dan melawan lawanmu. Selama masa pengembaraan Israel, Kristus di dalam tiang awan dan api adalah pemimpin mereka. Sekalipun ada lambang-lambang yang menunjukkan kepada seorang juru selamat yang akan datang, bersama dengan mereka itu ada juga seorang juru selamat yang hadir, yang telah memberikan kepada Musa perintah bagi bangsa itu, dan yang telah ditetapkan di hadapan mereka sebagai satu-satunya saluran berkat. Setibanya Musa dari atas gunung itu, lalu datanglah Musa dan memberitahukan kepada bangsa itu segala firman Tuhan dan segala peraturan itu. Maka seluruh bangsa itu menjawab serentak, segala firman yang diucapkan Tuhan itu akan kami lakukan. Janji ini dan juga firman Allah yang menuntut mereka supaya menurut dicatat oleh Musa dalam sebuah buku. Kemudian menyusul pengesahan janji itu. Sebuah mezbah telah didirikan di kaki gunung itu dan di sampingnya 12 tiang batu, sesuai dengan ke-12 suku bangsa Israel, sebagai satu kesaksian tentang penerimaan mereka akan perjanjian itu. Korban-korban kemudian dipersembahkan oleh orang-orang muda yang telah dipilih untuk menjalankan upacara itu. Setelah Musa memercik mezbah itu dengan darah korban, diambilnyalah kitab perjanjian itu lalu dibacakannya dengan didengar oleh bangsa itu. Dengan demikian syarat-syarat perjanjian itu dengan hikmat telah diulangi dan semua orang bebas memilih apakah mereka mau menurut semuanya itu atau tidak. Mula-mula mereka telah berjanji akan menurut suara Allah, tetapi sebenarnya mereka telah berjanji semenjak mereka mendengar hukumnya itu diumumkan dan prinsip-prinsipnya telah diperincikan dengan jelas agar mereka dapat mengetahui apa-apa saja yang tercakup dalam perjanjian ini. Sekali lagi orang banyak itu menjawab dengan serentak, segala firman Tuhan akan kami lakukan dan akan kami dengarkan. Sebab sesudah Musa memberitahukan semua perintah hukum Taurat kepada seluruh umat, ia mengambil darah anak lembu dan darah domba jantan serta air dan bulu merah dan hisop, lalu memerciki kitab itu sendiri dan seluruh umat sambil berkata, inilah darah perjanjian yang ditetapkan Allah bagi kamu. Ibrani 9 ayat 19 dan 20. Rencana-rencana sekarang diadakan untuk menetapkan dengan sepenuhnya bangsa pilihan itu di bawah pemerintahan Tuhan sebagai raja mereka. Musa telah menerima perintah, naiklah menghadap Tuhan, engkau dan Harun, Nadab dan Abihu dan 70 orang dari para tua-tua Israel, dan sujudlah kamu menyembah dari jauh. Hanya Musa sendirilah yang mendengar kepada Tuhan. Sementara orang banyak berbakti di kaki gunung itu, orang-orang yang dipilih itu dipanggil untuk naik ke puncaknya. Ke-70 tua-tua itu harus membantu Musa memerintah Israel, dan Allah mencurahkan Roh Kudus ke atas mereka dan menghormati mereka dengan diizinkannya mereka untuk melihat kuasa dan kebesarannya. Lalu mereka melihat Allah Israel. Kakinya berjejak pada sesuatu yang buatannya seperti lantai dari batu nulam dan yang terangnya seperti langit yang cerah. Mereka tidak melihat Tuhan, tetapi mereka melihat kemuliaan hadiratnya. Sebelumnya mereka tidak tahan melihat pemandangan seperti itu, tetapi pertunjukan kuasa Allah telah menuntun mereka kepada pertobatan. Mereka telah merenung-renungkan kemuliaan, kesucian dan rahmat-Nya, sehingga mereka dapat datang lebih dekat kepada Dia yang telah menjadi pokok renungan mereka. Musa dan Yosua abdinya sekarang dipanggil menghadap kepada Tuhan, dan selama kepergian mereka itu, Musa telah mengangkat Harun dan Hur dengan dibantu oleh tua-tua itu untuk bertindak atas namanya. Maka Musa mendaki gunung dan awan itu menutupinya.
Kemuliaan Tuhan diam di atas gunung Sinai. 6 hari lamanya awan menutupi gunung itu sebagai tanda kehadiran Allah yang istimewa. Tetapi saat itu tidak ada satu kenyataan tentang dirinya ataupun pernyataan kehendaknya. Selama jangka waktu ini Musa tetap tinggal sambil menunggu panggilan untuk menghadap ke hadirat yang maha tinggi. Ia telah diperintahkan, naiklah menghadap aku dan tinggallah di sana. Dan sekalipun kesabaran dan penurutannya diuji, ia tidak menjadi letih untuk menunggu ataupun meninggalkan tempatnya. Saat-saat menunggu ini baginya merupakan satu waktu persiapan dan penyelidikan diri yang sungguh-sungguh. Hamba Allah yang berkenan di hadapannya sekalipun tidak dapat sekaligus datang ke hadiratnya dan tahan untuk melihat pertunjukan kemuliaannya. 6 hari harus dipakai untuk menyerahkan dirinya kepada Allah dengan memeriksa hati, renungan, dan doa sebelum ia bersedia untuk mengadakan hubungan langsung dengan Khaliknya. Pada hari yang ketujuh yaitu Sabat, Musa dipanggil ke dalam awan. Awan tebal itu terbuka di depan mata bangsa Israel dan kemuliaan Tuhan memancar seperti api yang menghanguskan. Masuklah Musa ke tengah-tengah awan itu dengan mendaki gunung itu, lalu tinggallah ia di atas gunung itu 40 hari dan 40 malam lamanya. Waktu selama 40 hari di atas gunung itu tidaklah termasuk ke 6 hari persiapan tadi. Selama 6 hari itu Yosua ada bersama-sama dengan Musa dan mereka makan mana dan minum dari sungai yang mengalir turun dari gunung itu. Tetapi Yosua tidak ikut masuk ke dalam awan bersama dengan Musa. Ia tinggal di luar dan terus makan dan minum setiap hari sementara menunggu kembalinya Musa. Tetapi Musa puasa selama 40 hari. Selama tinggalnya di atas gunung, Musa menerima petunjuk-petunjuk untuk membangun sebuah bait suci di mana hadirat ilahi akan dinyatakan secara istimewa. Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Keluaran 25 ayat 8 adalah perintah dari Allah. Untuk ketiga kalinya pemeliharaan Sabat ditekankan. Tuhan berfirman, antara aku dan orang Israel, maka inilah suatu peringatan untuk selama-lamanya. Demikian Tuhan katakan, sehingga kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguduskan kamu. Haruslah kamu pelihara hari Sabat, sebab itulah hari kudus bagimu. Setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari itu, orang itu harus dilenyapkan dari antara bangsanya. Keluaran 31 ayat 17, 13, dan 14. Petunjuk-petunjuk baru saja diberikan untuk mendirikan dengan segera sebuah bait suci untuk berbakti kepada Allah. Dan sekarang orang banyak boleh jadi berkesimpulan oleh karena tujuan yang ada dalam pikiran mereka adalah untuk kemuliaan Tuhan dan juga oleh sebab mereka amat memerlukan satu tempat berbakti, bahwa mereka akan dibenarkan untuk melaksanakan pembangunan itu pada hari Sabat. Untuk menjaga mereka dari perbuatan yang salah ini, amaran telah diberikan. Sekalipun pekerjaan yang istimewa bagi Allah yang suci serta mendesak itu tidak boleh menuntun mereka untuk melanggar hari perhentiannya yang kudus itu. Mulai saat itu, mereka mendapat kehormatan dengan kehadiran yang tetap dari Raja mereka. Aku akan diam di tengah-tengah orang Israel dan aku akan menjadi Allah mereka. Dan tempat itu akan dikuduskan oleh kemuliaanku. Keluaran 29 ayat 45 dan 43 adalah jaminan yang diberikan kepada Musa. Sebagai lambang dari wewenang Allah dan wujud daripada kehendaknya, maka diserahkan kepada Musa hukum 10 yang ditulis oleh jari Allah sendiri di atas 2 loh batu. Ulangan 9 ayat 10, Keluaran 32 ayat 15 dan 16. Untuk ditaruh di dalam bait suci yang sesudah didirikan akan menjadi pusat perbaktian bangsa itu. Dari satu bangsa yang terdiri dari budak-budak, Israel telah diangkat lebih tinggi daripada segala bangsa yang lain untuk menjadi harta yang terpilih dari raja di atas segala raja. Allah telah mengasingkan mereka dari dunia ini agar ia dapat menyerahkan kepada mereka satu barang titipan yang suci. Ia telah menjadikan mereka penjaga hukumnya dan ia bermaksud melalui mereka untuk memelihara pengetahuan tentang Allah di antara umat manusia. Dengan demikian terang surga akan memancar kepada satu dunia yang diselimuti oleh kegelapan, dan satu suara harus terdengar untuk mengajak semua orang berpaling dari penyembahan berhala kepada pelayanan pada Allah yang hidup. Jikalau orang Israel mau setia kepada tugas yang dipercayakan kepada mereka, mereka akan menjadi satu kuasa di dalam dunia ini.
Allah akan menjadi pembela mereka dan Ia akan mengangkat mereka lebih tinggi dari bangsa-bangsa yang lain. Terang dan kebenarannya akan dinyatakan melalui mereka dan mereka akan berdiri teguh di bawah pemerintahannya yang suci dan bijaksana sebagai satu contoh tentang keagungan dari perbaktian kepada Allah yang melebihi segala bentuk penyembahan berhala.